Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Padika. Di sini mungkin teman-teman jarang ya menggunakan Microsoft Outlook gitu ya, karena Microsoft Outlook itu aplikasi yang bisa dibilang untuk mengolah email kita gitu ya, email masuk, email keluar, atau bahkan membuat email gitu ya. Karena zaman sekarang hal tersebut bisa dilakukan di browser gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata Microsoft Outlook itu ternyata memiliki pendahulunya teman-teman, bahwa ternyata zaman dulu juga sudah ada teman-teman, yaitu aplikasi yang bisa dibilang untuk mengolah email gitu ya teman-teman. Nah, ternyata di Windows 95 ini juga sudah ada ya teman-teman, yaitu bisa dibilang adalah aplikasi leluhur dari para aplikasi email di desktop ya teman-teman, yaitu Microsoft Exchange. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa buka gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya Windows 95, teman-teman bisa buka di sini di Start Program lalu di Microsoft Exchange. Ya, tampilannya hanya sederhana seperti ini, teman-teman. Tapi pada zaman dulu ini sangat lengkap sekali ya, teman-teman bisa dibilang gitu ya fiturnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa dilihat ya. Kalau di sini kita langsung disajikan jendela inbox. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat gitu. Kira-kira email apa gitu ya yang masuk ke email kita gitu ya. Cuman memang di sini mungkin bisa dibilang masih belum ada kategori spamming atau kategori apalagi namanya start message dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus menginikannya manual gitu. Bisa dibilang ya apa ya namanya, mengkategorikannya mungkin nggak bisa di ini gitu ya, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa ditandain gitu ya teman-teman, karena di sini juga teman-teman hanya bisa melihat gitu ya, ini mungkin untuk attach file atau ini yang tanda penting gitu ya teman-teman, cuma bisa melihat secara general saja gitu ya. Di sini sebenarnya ada tiga kategori ya, ada yang berupa file atau ada yang berupa email biasa atau ada yang berupa ini important ya. Bisa dibilang kalau important mungkin kayak dari inilah ya, mungkin sesama teman atau bisa dibilang rekan kerja gitu ya, atau mungkin dari instansi kantor seperti itu. Jadi kalau yang dari umum mungkin dari Microsoft, dari Google, dari Yahoo mungkin dianggapnya ya email biasa gitu seperti itu. Ya di sini fiturnya ada biasa sih teman-teman, ada bisa dibilang ada deleted in items, ada inbox, terus ada outbox dan juga send item gitu ya. Ya ini fiturnya mirip kayak SMS zaman dulu ya. Terus juga di sini ada ya ada fitur juga untuk melihat task panelnya gitu di samping ini kayak gimana. Terus juga ini ada new message ya untuk teman-teman membuat message baru. Nah di sini juga ya fiturnya mungkin kayak email biasanya lah ya teman-teman, tuh ada fitur file dan lain sebagainya gitu ya, ada insert file bisa, bahkan ternyata Microsoft Exchange juga udah menyediakan fitur insert file gitu ya. Terus di sini juga ada tool, ada address book juga kalau misalnya teman-teman menyimpan kontak. Terus juga ada check names. Ya, ada yang lain-lain ya, teman-teman seperti itu. Di sini juga ada icon-icon yang sebenarnya kayak check names. Terus juga ada yang lain-lain sebagainya gitu ya. Udah lengkap sih sebenarnya ini untuk zaman dulu. Bahkan mungkin sampai zaman sekarang ini dianggap sangat lengkap sekali gitu ya, teman-teman. Terus juga ada move item. Terus juga ada lagi di sini apa lagi ya? Aduh, banyak sekali nih teman-teman. Tuh ada reply, ada fitur reply to sender, reply to all, forward. Wah, ternyata zaman dulu juga sudah ada gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang Microsoft Exchange ini ya sebagai inspirasi juga lah ya. Mungkin sebagai inspirasi, sebagai aplikasi desktop gitu ya, aplikasi desktop untuk mengolah email teman-teman gitu ya. Ya mungkin kita sekarang ya untuk menggunakan email mungkin udah jarang, mungkinnya nggak kayak dulu gitu ya, karena zaman sekarang udah dialihkan semua ke sosial media gitu ya, sosial media yang lebih tertutup lagi gitu ya, kayak WA, kayak Line dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin email hanya digunakan untuk verifikasi aja mungkin ya, atau dan lain sebagainya. Ya di sini fiturnya sangat banyak sekali ya teman-teman, ada properties juga. Di sini ada welcome properties dari emailnya masuknya ini bagaimana. Terus teman-teman juga bisa set importance-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman set importernya ke high, nah nanti akan masuk ke yang tadi, kategori yang tadi teman-teman, yaitu di tanda seru ini. Terus juga bisa edit, ada view untuk aplikasi ini, ada folder, toolbar dan lain sebagainya. Terus juga ada toolnya ada deliver now. Ya ini untuk mengirimkan pesannya sekarang, atau address book atau find. Ya kayak gitu aja sih teman-teman, sebenarnya aplikasi ini sudah lengkap sekali lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman menganggap gitu ya, kalau zaman dulu tuh mungkin ngirim email susah gitu ya, karena di browser zaman dulu mungkin ngirim email tuh masih susah gitu ya, karena kita tahu sendiri mungkin platform kayak Google masih belum ada tahun 95 gitu ya.
terus juga Yahoo juga mungkin masih belum ada juga, dan lain sebagainya. Nah, di sini Microsoft udah menyediakannya duluan. Ternyata seperti itu, teman-teman ya. Menarik sekali ya. Ternyata zaman dulu menganggap email tuh sangat penting sekali. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasannya kali ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan konten-konten seperti ini gitu ya, ngelihat aplikasi-aplikasi zaman dulu, jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga biar bisa berkembang ya, teman-teman bisa nyajin konten selain yang kayak gini juga gitu ya. Karena saya juga pingin sih sebenarnya nyajin konten yang di luar kayak gini juga gitu, yang lebih menarik lagi gitu ya. Makanya dari itulah bantu channel ini juga biar bisa berkembang ya, teman-teman. Saya Nanda Pradika, see you next time.